Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi di Ruang Kreasi Desi sama aku Desi. Nah, di videoku kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya ngejahit kerah kemeja kayak gini. Sebelum kalian tahu gimana caranya, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Yuk ikutin terus videoku. Nah, setelah kemarin kita bikin tutorial pola kerah kemeja, sekarang giliran kita bikin kerah kemejanya. Nah, pertama-tama pola yang sudah dipotong ini diletakkan di atas viselin. Nah, cara meletakkannya, viselinnya itu dilipat menjadi dua. Nah, jadi sisi, karena ini kerahnya cuma separuh ya kita bikinnya. Nah, jadi sisi yang lurus ini itu ditaruh di bagian lipatan kain. Nah, kalau sudah kita sematkan jarum pentul. Nah, ini ada dua bahan ya. Jadi yang pertama bahan M32 yang agak keras, dan ini bahan viselin. Nah, untuk bahan viselin ini kita beri kampuh kurang lebih 1,5 cm. Nah, dari pola itu kita beri kampuh 1,5 cm. Tapi kalau untuk M32 nya itu kita potong pas dengan polanya, jadi tanpa kampuh. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah menempelkan bahan pelapis ini pada kain. Bagian yang mengkilat itu adalah lem, jadi kita harus menempelkannya dengan menggunakan setrika. Panasnya itu jangan terlalu panas ya, jadi panasnya itu sedang saja supaya hasilnya nanti nggak keriting. Nah, untuk yang viselin kita mengguntingnya itu pas dengan viselinnya, sedangkan kalau yang putih itu yang menggunakan M32 kita harus memberikan kampuh keliling sebesar 1,5 cm untuk jahitan. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah menjahit bagian kerah atas. Nah, cara menjahitnya itu, nah gini, disematkan jarum pentul ya di tengah, di pinggir, jadi 3 aja, nggak perlu banyak-banyak menyematkan jarum pentulnya. Nah, supaya nggak goyang, disematkan jarum pentul itu supaya nggak goyang. Nah, teman-teman, saya kasih tip gimana caranya menjahit kerah yang bagus ya, supaya kalau ditekuk itu atau dibalik itu dia hasilnya nggak menggelembung, atau ya gimana ya, kalau kain keras dibalik itu kan pasti kan jelek ya, maksudnya bentuknya jadi nggak bagus gitu. Kalau yang viselin itu kejahit nggak masalah ya, karena dia kayaknya cenderung tipis. Nah, yang dijahit itu adalah bagian atasnya, jadi yang melengkung itu nggak usah dijahit. Jarak jahitan dari kain keras itu diberi, nah dikunci dulu, kemudian jarak jahitan itu 2 mili dari kain kerasnya. Jangan lupa di bagian sudut ya, kalau sudah, nah dibalik jarumnya tetap menancap ya, supaya nanti menyudutnya itu bagus gitu, jadi bisa lincip kerahnya. Nah, ini mohon maaf ya kalau kameranya goyang-goyang, karena ya begitulah, nggak ada yang megangin. Nah, teman-teman, kalau udah dijahit tadi sampai selesai, terus kita gunting, kampuhnya ini dikecilkan sampai kurang lebih 1 cm. Nah, untuk bagian sudutnya kita potong menyerong seperti ini, supaya nanti kalau dibalik itu bagus bentuknya. Dipotong keliling, kecuali yang bawah yang melengkung itu enggak usah dipotong.
Nah, teman-teman, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah membalik kerah. Caranya kita ambil jarum yang besar, kemudian kita masukkan 2 benang dan kita lipat benangnya itu jadi 4 gitu. Nah, kalau sudah menggunakan bagian jarum yang ada lubangnya itu ya, kita masukkan dari bagian dalam, kemudian kita keluarkan, kemudian kita masukkan lagi bagian dalam lagi. Jadi kita hanya mengambil satu tindesan benang aja untuk membalik, supaya nanti hasil kerahnya itu bisa lincip gitu loh. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita membalik kedua sudut kerah, kerahnya itu kita setrika atau kita pressing supaya hasilnya bagus. Nah, kalau sudah kita pressing, itu kita kasih tindesan. Jarak tindesannya dari tepi kerah itu 1 sepatu. Jangan lupa nanti kalau di bagian sudut itu benang sih, jarumnya itu menancap dulu, jadi menancap pas di sudutnya, kemudian baru diputer benangnya. Jadi kenapa seperti itu tekniknya? Ya supaya membentuk sudut bagus gitu. Kalau nggak ditancepin nanti kita nggak tahu jaraknya itu seberapa gitu. Jadi harus ditancepin. Terus teknik berikutnya itu jangan sampai melet ya kerahnya itu. Jadi bagian yang ada vislinnya sama bagian yang ada kain kerasnya itu nggak boleh balapan. Jadi harus benar-benar sejajar, rapih, dan bagus gitu. Jadi harus sejajar. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya kalau kita udah tindes seperti ini, sekarang kita memasang dengan kerah bagian bawah atau kerah board namanya. Dan kalau yang bagian atas itu namanya kerah revernya. Jadi kita lipat dua seperti ini, kemudian kita sudut, kita gunting menyudut. Nanti kalau sudah dibuka itu bentuknya segitiga gitu loh. Nah, ini juga dilipat dua, kemudian digunting sudut. Gunanya apa ya? Gunanya supaya tahu senternya atau titik tengahnya itu di mana gitu. Apapun kalau misalkan kita mau menjahit dan mencari tengahnya itu ya biasakan seperti ini gitu. Jadi nah, ini segitiga tadi ketemu titik segitiga. Kemudian kita sematkan jarum pentul. Biasakan kalau kita memasang sesuatu tuh mulai dari tengah dulu, kemudian jarum pentul di bagian tepi kanan dan kiri, tepi-tepinya dulu di jarum pentul, kemudian di tepinya sana juga di jarum pentul. Nah, kalau sudah itu baru tengah-tengahnya semuanya tuh baru dirapikan gitu. Jadi jangan mulai dari pinggir dulu atau dari ya biasanya kalian pasti pemula pasti dari pinggir dulu. Kalau dari pinggir dulu pasti nanti jadinya junjing alias bisa panjang sebelah atau bisa pendek sebelah, pokoknya nggak sama lah kanan dan kiri. Karena kalau bentuk kayak gini kan berarti kan harus simetris ya, nggak boleh asimetris atau beda sebelah gitu. Nah, ini yang bagian M32 dipasangkan dengan kerah rever yang bagian M32. Jadi yang ada viselin dipasangkan dengan yang ada viselinnya gitu. Nggak boleh beda-beda, nanti teksturnya juga beda, hasilnya juga beda gitu loh. Nah, teman-teman, kenapa saya pakai dua bahan pelapis seperti ini? Karena kalau saya pakai bahan pelapis untuk ban pinggang itu terlalu kaku. Tapi kalau saya misalkan pakai M32 saja, itu juga terlalu lemas. Jadi teksturnya
teksturnya kerah kemeja ini tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu glembreh atau terlalu lemes gitu ya. Jadi saya kalau kombinasikan kedua ini tuh hasilnya bisa pas, bagus gitu. Nggak terlalu kaku juga atau nggak terlalu kokoh juga, tapi nggak terlalu ngelimprek juga gitu. Jadi hasilnya oke lah. Makanya supaya kalian punya bayangan itu dicoba aja. Jahitnya tetap ya, tetap dikasih jarak 2 mili dari kain kerasnya atau dari kain M32-nya supaya kalau dibalik itu dia bagus bentuknya gitu. Jadi saya kasih tips apapun kerah yang menggunakan bahan pelapis seperti ini itu dikasih jarak 2 mili gitu. Kalau sudah kita gunting, kita tipiskan lagi menjadi 0,7 cm atau jadi 1 cm masih kebesaran 0,7 cm. Kalau setengah cm itu kekecilan, nanti cepat brodol jahitannya. Jadi 0,7 itu udah pas lah gitu. Nah, jangan lupa bagian yang melengkungnya ini kita cekris supaya nanti, nah kita cekris tuh namanya seperti ini tuh, cekris gitu. Jangan sampai mengenai jahitan ya, nanti kalau mengenai jahitan dia bisa lepas jahitannya. Jadi kira-kira ya mepet-mepet jahitan lah gitu. Seperti itu kira-kira, semoga video ini bisa jelas ya. Kalau nggak jelas, boleh ditanyakan kok di description box. Oke? Nah, inilah hasil kemejanya. Gimana, gampang banget kan? Kita tinggal pasang ini di kemejanya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyain di description box ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan juga di share. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.